Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Dan tentu ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan, sungguh berkat penyertaan serta pemeliharaannya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama kita masuk saat hening. Di dalam hati kita masing-masing mengungkapkan demikian: Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak yang terkasih, meskipun kita tidak saling bertatap muka, kita tidak berjumpa, dan sudah kesekian kalinya kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, tetapi saya yakin Allah hadir di tempat kita di mana kita bersekutu, dan masih terasa kuat persaudaraan kita, kekeluargaan kita sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawa Gadang. Oleh karena itu, saat pagi hari ini mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan memuji namanya. Kidung Jemaat 249A akan kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap peribadatan kita senantiasa diingatkan oleh kasih dan penyertaan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Ketika kita dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan, sebuah kemestian ketika kita juga harus menyatakan kasih kita baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Di Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 dinyatakannya kepada kita demikian: Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tentu mengupayakan, berusaha semampu dan sekuat tenaga kita untuk mewujudkan perhatian kita kepada Allah dan perhatian kita kepada sesama. Namun oleh karena keterbatasan kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan yang sudah bangkit untuk membebaskan kita. Hitung Jemaat 30A, bait yang ketiga dan bait yang keempat. Angin ribut menyerang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian ungkapan penyesalan kita di hadapannya oleh karena ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan kita. Tetapi bukan oleh karena keterbatasan kita dibenarkan di hadapan Allah. Pembenaran berlaku hanya oleh karena anugerah-Nya. Oleh karena itu bersama-sama kita akan terima berita anugerah yang pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1, 18 sampai 19.
Dinyatakannya kepada kita demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian karya penebusan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Setiap orang yang menerima anugerah Allah berarti memasuki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, terimalah petunjuk hidup baru yang menyatakan kepada kita agar kehidupan kita semakin baik dan sempurna. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ibu Bapak yang terkasih, demikian cara hidup jemaat mula-mula yang menyatakan persekutuan yang sangat erat, kebersamaan yang sungguh sangat luar biasa sebagai manusia baru yang telah memperoleh penebusan. Sama-sama kita akan menyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan, meskipun dalam keprihatinan dan kondisi pada saat ini yang sungguh sangat luar biasa berdampak untuk kehidupan kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Hitung Jemaat 438 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita memasuki doa syukur dan doa syafaat. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tiada hentinya kami mengungkapkan rasa syukur kami Bapa, oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu hadir setiap tugas, pekerjaan dan aktivitas kami. Pemeliharaan-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan yang senantiasa kami rasakan.
itu bukan karena usaha kami, tapi Engkau yang menjagai kami semuanya. Oleh karena itu, terimalah hormat syukur bakti kami pada ibadah kami di tengah-tengah kebersamaan keluarga kami, yang mungkin ada di antara kami yang saat ini mengikuti ibadah ini walaupun jauh dari kami, di luar kota ataupun di luar pulau. Tuhan juga hadir di tengah kebersamaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, terkhusus untuk para medis, Bapak Ibu Bagus Panuntun, Ibu Dwi Hadmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, saudari kami yang terkasih Krisna Damayanti, saudari kami yang terkasih Ayu Kristina, dan juga Bapak Teguh Jadiwiono, para tim medis yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terus berjuang melakukan tugas kemanusiaan, pekerjaan pelayanan demi kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Kami berdoa untuk situasi keprihatinan yang kami rasakan saat ini yang sungguh berdampak di tengah masyarakat. Terlihat, terasa kriminalitas yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan Yesus Engkau juga menjagai kami semuanya, supaya dengan usaha kami ini kami boleh merasakan sukacita. Kau berkenan hadir memberkati setiap kami apapun tugas pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Walaupun kami tidak saling berjumpa, Engkau akan terus memenuhi segala kebutuhan kami, melindungi kami dan menjagai kami. Di hari-hari yang akan datang kami mohonkan berkat terkhusus untuk saudara kami yang berulang tahun. Di tanggal 26 April hari ini saudara kami yang terkasih Sherly Ridiantika Koloai dari kelompok Efrata. Di tanggal 27 April Bapak Yohanes Kristanto dari kelompok Nazaret. Tanggal 1 Mei saudara kami Jalu Dwi Nugroho. Dan di tanggal 2 Mei Ibu Sri Rahayu. Mari Bapa di surga, Kau hadir menambahkan berkat di dalam setiap pergumulan mereka seiring dengan bertambahnya umur mereka. Apapun yang menjadi harapan dan tujuan, biarlah Engkau berkenan hadir mewujudkannya. Saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan dan kekuatan, terkhusus Ibu Lagiem, Bapak Wibowo Dwi Endarto, Ibu Sri Wardani, Bapak Sarono, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang butuh perhatian dari Tuhan terkait dengan kondisi fisiknya. Mari Bapak Engkau hadir memberikan kekuatan dan pemulihan teristimewa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendapatkan perawatan oleh karena virus corona di rumah sakit daerah atau di rumah sakit pusat. Engkau juga hadir, Engkau juga mendengar dan memberkati apa yang menjadi harapan mereka, sehingga kekuatan dan pemulihan senantiasa dirasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kami yang saat ini sedang merancang, bahkan saat ini mendampingi kami terus-menerus, mengupayakan menjagai kami supaya shalom damai sejahtera ada dalam kehidupan kami. Engkau hadir mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemimpin di tingkat RT RW yang terus menjagai kami dan melakukan kebijakan-kebijakan demi terwujudnya kemakmuran dan kedamaian di negeri tercinta ini. Engkau akan terus berkarya memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pergumulannya, baik yang sedang belajar, baik yang sedang mencari teman hidup, baik yang sedang mengupayakan pekerjaan. Engkau hadir juga mewujudkannya. Demikian juga Engkau memberkati kami sebagai orang tua yang Tuhan pakai untuk mendidik, mendampingi, bahkan memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami. Berkat-Mu Tuhan curahkan melalui apa yang kami tekuni, melalui pekerjaan kami, melalui karya kami. Mohon berkat kekuatan-Mu pada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Tuhan terus memelihara dan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Sebuah kerinduan jemaat GKJ Gadah
untuk memiliki tanah terkait dengan persiapan emeritasi pendeta. Kami bersyukur ketika Engkau juga sudah mengirimkan berkat melalui jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan juga yang akan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impian kami. Kami berdoa juga untuk program-program gereja yang saat ini fokus untuk mendampingi jemaat. Kekuatan dan penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan kepada setiap kami, majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken, ketika Tuhan pakai untuk melayani dan mendampingi jemaat di tengah keprihatinan ini. Terima kasih Bapa, ada doa yang sebenarnya ingin kami haturkan kepada Tuhan, namun oleh karena kelemahan dan keterbatasan kami tidak bisa menghaturkannya dengan sempurna. Seberapa yang belum kami haturkan dan bermanfaat untuk kehidupan kami, Tuhan mewujudkannya, dan seberapa yang tidak berkenan kepada Tuhan, pengampunan-Mu berlaku atas kami. Inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami minta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya meyakini pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan di tengah keprihatinan kita. Kekuatan dan kesehatan yang tidak bisa diukur dengan materi yang kita miliki. Dan bersyukur meskipun kita tidak bisa berjumpa dan bersekutu, berkat Tuhan juga tidak pernah berhenti mengalir. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, dalam peribadatan ini kita diberi waktu, kesempatan untuk menyatakan syukur kami, syukur kita yang berbentuk persembahan. Dengan dasar Mazmur 116 ayat yang ke-17 dinyatakan kepada kita, aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu, dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati, kita kumpulkan berkat Tuhan meskipun tidak seimbang dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, Kidung Jemaat 439 akan bersama-sama kita nyanyikan sambil kita mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam setiap langkah kami, dalam setiap kehidupan kami. Walaupun dalam situasi pandemi ini,
Kami terus Engkau berkati melalui orang-orang di sekitar kami, melalui siapapun yang hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pun, pada kesempatan pagi hari ini kami mengaturkan syukur kami. Memang tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, namun kiranya apa yang sedikit ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang senantiasa setia mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, biarlah boleh menjadi berkat untuk kami melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami, kirimkan kami Roh Kudus-Mu untuk senantiasa membuka hati kami. Biarlah sabda-Mu pada pagi hari ini boleh merasuk dalam hati kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini sebagai lantaran untuk sabda-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab nabi, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kembali lagi dalam berita liputan 7 petang. Di sini ada sebuah berita di mana ada sebuah perusahaan yang manajernya sedang pusing karena perusahaan itu bangkrut. Tiba-tiba ada seorang pemulung yang mendekati dia dan mengatakan banyak hal terkait dengan manajemen keuangan sebuah perusahaan. Demikianlah berita petang hari ini. Apakah kita percaya dengan berita tersebut? Ada seorang pemulung yang berbicara banyak tentang manajemen keuangan di sebuah perusahaan. Sulit ya untuk dipercaya. Sulit untuk kita percaya dengan berita itu. Mosok toh pemulung kok iso berbicara soal manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan. Itulah yang terjadi. Biasanya kita akan memandang rendah orang yang derajatnya, yang tingkat sosialnya lebih rendah daripada diri kita. Kita akan mudah sekali menjudge lu yang ndek saka aku, kowe iki lebih rendah daripada aku, dan lain sebagainya. Yang ini pun terjadi pada zaman Yesus. Ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan menjadi saksi yang pertama untuk mewartakan kabar kebangkitan. Dan yang terjadi apa? Apakah para murid percaya? Tidak. Di ayat yang sebelumnya, di perikop sebelumnya, Lukas 20, maksud saya di Lukas 24 ayat yang 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Siapa yang tidak percaya? Para murid. Siapa yang memberitakan? Perempuan-perempuan. Ingat, perempuan itu pada tradisi Yahudi di nomor 2 kan. Dia lapisan masyarakat kelas 2 dan ke bawahnya lagi. Apapun yang dikatakan perempuan, tidak ada orang yang percaya. Seperti berita hoax tadi, tidak ada yang percaya seorang pemulung bisa memberikan wejangan terkait dengan manajemen keuangan di sebuah perusahaan. Sulit sekali untuk bisa percaya, bisa mendengarkan suara-suara, kalau dari bahasa kerennya itu dari orang-orang yang termarginalkan, dari orang-orang yang tersisihkan status sosialnya, bahkan status ekonominya. Sulit sekali untuk kita merendahkan hati untuk mendengarkan mereka. Yang ada di mindset kita sekarang adalah, oh mereka orang-orang kelas bawah, mereka orang-orang yang terpinggirkan, yang mereka yang dibantu
mereka tidak punya apa-apa untuk membantu orang lain, makanya kita bantu. Itu namanya mengobjekkan. Nah, di sini Yesus memberikan sesuatu yang baru. Kenapa yang diberitakan pertama kali adalah perempuan-perempuan? Karena ingin mendobrak, mengobjekkan orang lain itu dan menjadikan mereka sebagai subjek. Biar didengar, oh suara pertama, kesaksian pertama adalah dari orang-orang yang tersingkirkan. Kesaksian pertama adalah dari orang-orang yang termarginalkan. Dan itu pun sulit untuk kita ubah karena ini sudah menjadi mindset bersama. Kira-kira ketika kita melihat janda miskin, wis janda miskin mana? Piye cukup? Ya, mindset kita langsung, oh itu janda miskin, itu yang kita beri diakonia, itu yang kita beri bantuan, itu yang kita beri pertolongan, itu yang kita beri dorongan dan lain sebagainya. Mengobjekkan terus tanpa kita bisa belajar, apa sih? Tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, tidak pernah mendengarkan apa yang ada dalam dirinya. Sebenarnya janda miskin pun bisa menjadi memberikan kita berkat. Tentunya bukan berkat berupa materi, tapi kita bisa belajar dari kehidupan seorang janda miskin, kehidupan kesederhanaannya. Kita bisa belajar mungkin dari ketaatannya. Pasti kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita, baik itu orang yang tersisihkan ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita mendapat berkat dari orang lain yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita pun mendapat berkat sama seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka adalah orang-orang yang nampaknya tidak percaya dengan berita itu, sehingga ketika mereka tinggal 3 hari di Yerusalem, mereka mau pulang ke Emmaus, dan di perjalanan itu belum 3 hari itu belum berakhir, lalu ada orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka berdua, dan orang itu adalah Yesus. Sulit sekali untuk dalam perjalanan itu mereka menyadari bahwa Yesus ada di samping mereka. Kalau dikatakan di sini tadi, mereka tertutup sesuatu sehingga matanya tertutup sesuatu sehingga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Jika kita tarik dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita tidak bisa melihat Tuhan karena kita tertutup harta, tertutup jabatan, tertutup godaan-godaan yang lain. Oleh karena itu sebenarnya teks ini mengajarkan kita untuk peka terhadap kehadiran Yesus dalam setiap kehidupan kita, mengajarkan kita mengolah spiritualitas kita agar Yesus dapat hadir dalam hati kita. Dan ketika hadir, apa yang terjadi? Di ayatnya yang ke-32, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Hati yang berkobar-kobar, tanda kehadiran Yesus dalam hati kita. Oleh karena itu ketika kita merasa berkobar-kobar, ketika kita merasa kedamaian, merasakan berkat Tuhan bisa melalui apapun yang ada di sekitar kita, artinya Tuhan sedang berkarya dalam diri kita. Jika Tuhan sudah berkarya, apa yang boleh kita lakukan bersama-sama? Ayatnya yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Menceritakan kabar sukacita, menceritakan kehadiran Tuhan dalam diri kita kepada orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dibangkitkan untuk berkarya, terlebih dahulu kita harus mengalami Tuhan dalam hati kita. Jika pada minggu lalu kita mengenal aspek-aspek kognitif dan afektif ini yang kita lakukan, kita alami
dalam diri kita, keberimanan kita pada Tuhan. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik, di mana kita menceritakan, memberitakan, membagikan karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Tuhan, kita membagikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik melalui gereja secara lembaga maupun gereja secara personal, yaitu diri kita sendiri. Oleh karena itu, tidak memandang siapapun orang-orang di sekitar kita, baik dari golongan atas, golongan tengah, golongan bawah, status sosial rendah, status sosial tinggi, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi berkat untuk kita. Pasti seseorang bisa kita tiru atau kita pelajari dari cara hidupnya, dan itu bisa memberkati kita, dan kita pun bisa memberkati orang lain dengan hal-hal positif. Oleh karena itu, tanamkan hal-hal positif dalam diri kita, lihatlah hal-hal positif dari orang lain, dan terapkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Para perempuan yang bersaksi tentang penampakan diri Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kami semakin dimampukan untuk memahami kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami, terlebih di tengah keprihatinan kami. Kami mohonkan berkat untuk segenap jemaat setelah ibadah ini akan melanjutkan aktivitas tugas dan pekerjaannya. Kau akan senantiasa hadir memberkati apapun yang mereka lakukan. Biarlah itu mereka menjadikan berkat untuk kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kerendahan hati saya mengundang berkenan untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan terus berkarya di tengah kehidupan kita. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Di
dan umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan memperbarui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita untuk kita melanjutkan tugas aktivitas pemberiannya. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, demikian ibadah kita pagi hari ini, dan kiranya melalui peribadatan kita saat pagi hari ini, ungkapan syukur bakti kita menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.